Halo USS Fit, selamat datang di Jejak Digital dari Dian Sastrowardoyo. Pernah? Yang paling nggak mau ditemuin pas nge-google diri sendiri adalah artikel-artikel nggak penting yang nggak ada hubungannya sama karir gue. Karena sebenarnya kan gue berharap kalau orang nge-google gue tuh jadi bisa ngelihat kredensial kerjaan gue kan. Ternyata gue jadi punya insight hasil googlean diri gue tuh tentang karir gue tuh malah lebih sedikit daripada tentang berita-berita yang lain gitu loh. Nggak ada sih, tapi gue bingung banget ternyata banyak banget yang kepo sama suami gue. Bahkan di Instagram aja kan suami gue tuh paling nggak suka difoto sama gue kan, paling udah kamu aja lah gitu kayak gitu. Tapi giliran gue keluarin dia in frame sama gue terus gue posting, nggak taunya tuh yang nge-like banyak banget, engagement gede banget. Ini kayaknya lebih banyak orang fans sama Indra daripada sama gue, jangan-jangan. Padahal dia specifically udah meminta udah gue di belakang aja, gue nggak usah di-expose gitu. Sayang, berarti kamu fansnya lebih banyak daripada aku, gue bilang gitu. Ya itu kayaknya foto itu akhirnya jadi nempel banget sama si Wikipedia. Padahal itu foto tuh kalau nggak salah diambil pakai kamera pocket abang-abang fotokopian yang ada di kampus sastra UI. Jadi itu kan kalau di kampus kan selalu ada kayak kantin kan. Terus di kantin itu kita bisa kayak pesen fotokopian apa gitu. Zaman dulu kan kita semua segala macam masih fotokopi. Kayak ada yang minta foto bareng di kantin sastra itu dan ternyata foto itulah yang hadir di Wikipedia. Jadi bener-bener candid banget. Seperti itulah bentukan gue kalau lagi kuliah tuh kayak gitu ya udah gitu. Aduh ini zaman gue SMP, ini kayaknya zaman SMP deh, gue ngeliat dari seragamnya zamannya gue itu Serviam, SMP gue di Santo Vincentius Putri, sebelahnya tuh pabrik Essence, jadi kita setiap kali sekolah tuh kita kayak nyium bau menyengat dari Essence pabrik sebelahnya. Ini zaman gue kelas 1 kayaknya sih anak sekolahan banget ya sama anak gereja. Nah, ini gue inget banget ini ada liburan sama keluarga, fotonya bareng-barengnya sebelah-sebelahnya adalah sepupu-sepupu gue. Oh gue tahu ini di Dufan men, itu loh kalau di Dufan kan ada di merry-go-round-nya itu yang kuda-kuda muter gitu. Mungkin ini hari ini lagi panas banget dan gue haus banget, jadi inilah yang bisa gue lakukan. Wah, gue SMP gue ngeband sama anak-anak SMA 3. Ini adalah band SMA 3, vokalisnya 2, gue sama si Dayu. Dayu itu juga Gadis Sampul tahun 96 waktu itu. Drummernya Uga, basisnya Dudi, si Ferdi tuh organ, terus ada BMB, Bambang, terus Iksan sama Wisnu. Mereka semua udah babe-babe semua, bapak-bapak, udah orang-orang tua semua. Dudi masih kerja di dunia musik, sampai sekarang kita masih punya grup yang masih kadang-kadang ya udah tua-tua aja, udah isinya meme-meme. Kalau lo mau tahu ngebandnya kayak gimana, kalau nggak salah kita pernah ngejam secara virtual by Zoom, which is susah banget pas pandemi. Jadi kalau nggak salah dikeluarin by Zoom, terus di YouTube kayaknya ada deh, tinggal Google aja, itu namanya Nuansa Band. Dulu bawainnya lagu-lagu acid jazz dari Jamiroquai, Incognito, sampai Swing Out Sisters. Sampai sekarang gue masih hafal dan kalau suruh latihan gue masih bisa nyanyinya. Yes, ini Tarki. Vivator deket sini, deket kantor kalian, Pulau Raya. Jadi setiap kali banjir, kita ngobok semuanya angkat truk gitu. Jadi kita jalan di banjir-banjiran. Zaman dulu banjir ya, Bo. Tapi zaman sekarang kayak udah enggak, udah canggih. Orang-orang udah pada naik mobil. Di sekolah kita isinya cewek semua. Jadi nggak ada laki-lakinya. That's why kita kelakuannya kayak yang nggak ada yang filter juga. Karena nggak tahu juga mau jaim sama siapa. Nggak ada yang dandan juga. Tahu band Jepang Atarashi Gakko nggak? Kelakuan kita kayak gitu. If you want to have an idea, kita kelakuannya kayak gitu setiap hari. Jadi gue kalau ngeliat Atarashi Gakko gila-gila, ini kok kayak kita ya. Emang agak-agak kayak retarded cacat gitu, karena nggak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki dari sekolah lain datang ngasih pamflet apa gitu loh, kegiatan belajar mengajar berhenti, selesai, semuanya pada bubar, cuma gini kayak jadi monyet-monyet itu ngeliat ke jendela gitu yang kayak gitu, kita kayak gitu semua. Jadi benar-benar separah itu sih, segersang itu. Pas lo kelas 1 masuk Tarki, anak kelas 3 tuh langsung bilang, kalian kalau bisa udah punya pacar atau punya gebetan ya sebelum masuk sekolah ini. Kalau enggak ya gimana ya? Itu kayak madesu banget gitu, parah. Jadi intinya diharapkan kalau kamu nggak mau jadi jomblo perak, mendingan kamu harus punya pacar atau gebetan dari zaman sebelum masuk diterima ke Tarki, karena akan susah banget cari pacar kalau lo udah jadi anak Tarki gitu, kayak gitu. Next, sebelum jadi Gadis Kretek, Dian Sastro adalah Gadis Sampul. Jadi ini Gadis Sampul zaman gue SMP, gue juga kayak ngetes jimat sebenarnya gue ikutan Gadis Sampul tuh keterima apa enggak sih. Kenapa? Karena tahun 95 bokap gue meninggal. Bokap gue meninggal di saat nyokap gue lagi nggak di Jakarta buat 1,5 tahun karena nyokap gue dapat beasiswa S2.
ngambil S2 bisnis di Manila, Filipina. Gue kan anak tunggal ya, jadi gue lumayan berasa banget sih nggak enak banget jadi anak tunggal kalau bapak ibu lo lagi pas nggak ada di satu saat yang sama. It was a very scary moment for me, tapi itu juga kayak momen yang ngebentuk diri gue jadi kayak gue yang sekarang. Gue takut banget gue jadi stres terus do something stupid, jadi akhirnya gue pengen to distract myself, let's go make something meaningful. Gue kira-kira bisa nyetak prestasi nggak ya? Gue pengen bisa jadi gadis sampul. Gue tahu banget keterima gadis sampul itu susah banget, yang daftar 10.000 orang, finalis 14 orang. Jadi kayak what can I do to make sure gue keterima terpilih dari 10.000 orang itu? Apa yang bisa membedakan gue dari 10.000 perempuan-perempuan Indonesia seumur gue di zaman itu? Jadi waktu itu gue belajar silat, gue belajar pidato bahasa Inggris, gue belajar main gitar padahal gue nggak bisa. Akhirnya gue nodong semua cowok-cowok yang ngegebet gue untuk kalau lo mau dapet waktu dari gue, lo ajarin gue main gitar. Jadi gue bisa main gitar dari mana? Awalnya sih dari almarhum bokap gue. Dia beliin gitarnya, dia belum sempet ngajarin gue lagu apapun. Akhirnya gue belajarnya dari semua cowok-cowok yang datang ke rumah gue. Gitu. Oh my god, gue inget banget, ini kalau nggak salah Radot Marpaung nih, gue pengarah gaya gadis dari zaman dulu. Dia juga sempat menjadi wardrobe-nya ADC1. Dia memang suka banget tuh bereksperimen-eksperimen. Pokoknya gue inget banget deh zamannya gadis dulu. Itu ada Mbak Kirana, Mas Aisyarif, Mas Radot Marpaung, Mbak Shinta. Dan biasanya di gadis tuh dulu tuh kita kayak harus pasrah dengan didandanin apa aja. Karena menurut mereka itu adalah ekspresi anak muda. Niko zaman itu ya Allah masih ini banget ya, bahwa kita zaman dulu masih muda-muda banget. Kayaknya kalau nggak salah ini foto-foto zamannya kita baru launching Ada Pandangan Cinta di Malaysia. Jadi zaman itu kita lumayan kayak promonya tuh tiap hari, satu hari tuh kayak 6-7 media. Jadi kita kayak mungkin itu udah jutek kali ya, karena ini udah media keberapa yang ditemuin hari itu. Ya udah zaman itu juga kita belum punya stamina untuk selalu bisa tersenyum karir gitu. Zaman itu ya pada saat kita lagi capek ya capek aja gitu, it shows in our face. Kalau zaman sekarang kita sudah bisa. Mudah-mudahan dengan perjalanan digital gue yang gue share ke teman-teman, semoga bisa lebih kreatif lagi, semoga bisa lebih informatif lagi, semoga gue masih bisa lebih kreatif lagi untuk sharing tentang apa aja sih yang menarik dalam hidup gue. Jangan lupa untuk menonton Gadis Kretek di Netflix yang sudah tayang dari 2 November kemarin. Tonton aja, kayaknya lo bakal suka 5 episode yang sudah disajikan secara apik. Bye!